Assalamualaikum sob, salam jumpa dengan channel saya Ciko Kembang Telon. Di sini saya akan membuat tutorial cemilan ala-ala martabak telur. Adapun bahan-bahannya sob, di sini saya menggunakan cabai merah 10 biji dan ada bawang putih 4 siung, bawang merah 7 siung, garam setengah sendok teh, adapun gula pasir setengah sendok teh, dan ini penyedap rasanya saya menggunakan Royco. Dan di sini sob, saya kebetulan cabai, bawang putih dan bawang merah sudah saya haluskan. Nah, begini sob penampakannya. Nah, adapun bahan yang lain saya menggunakan bakso 10 biji. Di sini sudah saya potong-potong dadu kecil dan ini sudah saya rebus. Demikian juga dengan sosisnya sob. Nah, adapun bahan tambahannya adalah tepung terigu secukupnya, tepung panir secukupnya. Nah, di sini saya menggunakan telur 5 butir karena yang satu ini nanti untuk sebagai pembalut. Dan di sini saya menggunakan cetakan begini sob yang bisa dipakai untuk menyetak cireng. Selanjutnya sob, kita memasak bumbu halus tadi. Jangan lupa kita masukkan garam setengah sendok teh dan gula pasir setengah sendok teh juga. Dan aduk sebentar supaya larut, dan kemudian jangan lupa Royco-nya kita masukkan juga. Ini untuk penyedap rasanya sob. Dan aduk, kemudian masukkan air sedikit saja sob, air matang, dan ini penampakan setelah dikasih air. Lalu masukkan bakso dan sosisnya. Nah, di sini teknik pengadukannya sob, jangan terlalu berat mengaduknya karena bahan dasarnya sendiri bakso dan sosisnya kan tadi sudah direbus. Jadi kalau sobat sekalian dalam mengaduknya terlalu berat, dikhawatirkan akan rawan hancur. Di sini bakso dan sosis sudah matang sob. Jadi di sini tahap pemanasan saja dan pengadukan penyampuran. Nah, jika dirasa sudah tercampur rata, bahan sudah siap diangkat, lalu didinginkan. Berikutnya kita mencampurkan adonan tadi ke dalam telur. Kocok 4 telur tadi sedemikian rupa hingga rata. Lalu jangan lupa masukkan sedikit penyedap rasa. Aduk sampai rata. Setelah rata, lalu kita masukkan adonan bakso dan sosis tadi dan aduk hingga tercampur rata juga. Nah, setelah itu saya menggunakan daun bawang sob. Di sini saya menggunakan daun bawang biar seperti martabak sungguhan. Tapi tentu rasanya pasti lebih enak ini sob. Dan aduk terus sob sampai tercampur antara daun bawang, bakso, sosis dan telur. Lanjut ke pengetiman. Di sini saya menggunakan penggorengan serta cetakan bulat. Jangan lupa sebelum dipakai cetakan bulat kita olesin minyak goreng. Masukkan seluruh adonan dan usahakan adonan bagian atas itu rata sehingga mendapatkan hasil yang baik. Setelah dirasa rata, tutup penggorengan menggunakan baskom atau alat yang lain, terserah sobat. Nah, di sini dalam pengetiman kita hanya membutuhkan waktu 10 menit saja ya sob. Oke sob. Nah, ini penampakan setelah adonan matang. Nah, di sini terjadi sedikit hancur karena tadi seharusnya dalam pelepasan adonan dari cetakannya itu harus menunggu lebih dingin dahulu. Jadi tidak akan terjadi seperti ini. Nah, di sini saya akan cetak menggunakan karakter yang seperti ini cetakannya. Nah, begini. Nah, di sini nanti saya akan potong menjadi 3 saja. Ini karena untuk sebagai contoh saja ya sob. Cukup gampang sob, tinggal dipaskan lalu kita tekan. Nah, gampang kan sob? Kita angkat satu persatu, lalu kita sisihkan. Nah, lihat sob, cantik bukan? Nah, di sini kan terlalu tebal sob. Jadi seandainya mau dibelah 2, ini bisa. Tapi kalau sekiranya ini cukup, menurut sobat, itu pun nggak masalah.
Nah, sisanya nanti bisa digunakan untuk dipotong kecil-kecil. Langkah berikutnya sob, kita masuk ke pembalutan. Nah, adonan yang sudah dicetak tadi pertama-tama kita masukkan ke dalam tepung terigu. Kita bolak-balik sebentar hingga permukaan adonan tertutup rata oleh terigu. Kemudian kita masukkan ke dalam telur. Kita bolak-balik sebentar hingga terbalut telur. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir. Di sini saya menggunakan tempat terlalu kecil ya sob. Sobat-sobat nanti bisa melakukannya dengan menggunakan tempat yang lebih lebar, piring misalnya, supaya mudah untuk melakukannya. Ini saya karena sebagai contoh aja sob. Nah, di sini usahakan tepung panir menutupin seluruh permukaan dari adonan itu supaya menghasilkan sesuatu yang cantik tentunya. Nah, jika dirasa sudah cukup, angkat lalu sisihkan. Kemudian lakukan sampai habis adonannya. Langkah terakhir sob, kita masuk ke penggorengan. Di sini saya menggunakan api sedang tapi cenderung kecil untuk menghasilkan matang yang merata. Di sini kita tidak boleh terlalu sering membolak-balik adonan. Ini untuk meminimalisir rontoknya tepung panir. Dan di sini kita membutuhkan kematangan hingga adonan berubah menjadi kecoklatan. Jika dirasa cukup, kita angkat adonan perlahan, lalu kita tiriskan. Nah, ini dia sob penampakan setelah jadinya. Cantik bukan? Apalagi ditambah dengan saus di atasnya. Nah, di sini akan saya jelaskan kenapa kok resep ini jadinya cuma 3 potong. Karena potongan tadi yang sisanya saya nggak masukin di video ini. Saya jadikan potongan seperti sosis dan nugget, jadinya lumayan banyak. Dan masih ada sisa bahan yaitu bakso dan sosis sekitar 1 mangkok. Di lain hari saya pernah mencoba resep ini dengan takaran dan ukuran bahan yang sama, dengan ketebalan yang berbeda. Ini jadinya 18 biji sob. Banyak kan sob? Selamat mencoba ya sob. Sekiranya ini bermanfaat, tolong jangan lupa subscribe dan share. Oke sob? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.